Tokoh pendekar paling sakti di bumi Nusantara, yang menghilang begitu saja dan tidak diketahui kapan wafatnya. Nusantara menyimpan banyak misteri, salah satunya kisah tokoh pendekar paling sakti yang menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui bagaimana kematiannya. Siapa saja mereka? Mereka bukanlah orang biasa, melainkan orang-orang paling berpengaruh di Nusantara. Meskipun tenar pada masanya masing-masing, namun mereka justru memilih menghilang tanpa jejak. Konsep menghilang tanpa jejak ini disebut sebagai moksa dalam ajaran Buddha dan Hindu. Siapa saja tokoh pendekar paling sakti yang memilih moksa memutuskan dirinya dari ikatan duniawi? Inilah 5 tokoh pendekar paling sakti di bumi Nusantara. 1. Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau dikenal sebagai Prabu Siliwangi adalah raja pertama kerajaan Pajajaran yang dikenal sangat sakti. Berkat kehebatannya, ia memiliki banyak pengikut dan mampu membuat negeri Sunda terkenal di seantero Nusantara. Ketika Islam masuk ke Nusantara, Prabu Siliwangi mulai mendapatkan desakan dari keponakannya yang telah mualaf. Teguh memegang keyakinannya, ia pun memilih meninggalkan kerajaannya dan melakukan tapa moksa. 2. Prabu Brawijaya V. Melihat kerajaan Majapahit dihancurkan oleh kerajaan Kediri, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk melakukan tapa moksa. Sebelum melakukan moksa, ia diketahui masih memeluk agama Buddha. Lalu ia meminta Sunan Kalijaga, salah satu keturunannya, untuk menuntun dirinya ke dalam Islam dan menjadi mualaf. Kemudian ia pergi ke Gunung Lawu untuk melakukan pertapaan tingkat akhir dan melepaskan dirinya dari ikatan duniawi. 3. Mahapatih Gajah Mada. Sosok Gajah Mada merupakan sosok yang sangat fenomenal di kerajaan Majapahit maupun Nusantara. Namun di balik ketenarannya, ada dia versi cerita terkait bagaimana sang patih menghadap ajalnya. Cerita versi pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, ia jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1364. Sedangkan cerita versi keduanya menyebutkan bahwa ia melarikan diri setelah perang bubat karena dituding menjadi penyebab utama pecahnya perang tersebut. Sebelum berhasil tertangkap, ia mengenakan segala perlengkapan upacara untuk yoga samadhi dan kemudian melakukan moksa tak terlihat menuju ketiadaan. 4. Prabu Jayabaya. Sri Mapanji Jayabaya atau dikenal dengan sebutan Prabu Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri. Namanya sangat identik dengan ramalan masa depan Nusantara, sebab ia memang memiliki ramalan tentangnya. Ia berhasil membawa kerajaan yang dipimpinnya menuju zaman keemasan. Namun di samping itu, ia merasa bersalah karena telah membunuh Jayabasya yang merupakan saudaranya sendiri. Dari situlah kemudian Prabu Jayabaya memutuskan menghilang tanpa jejak dengan melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. 5. Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon dikenal sebagai sosok legendaris yang berperan sebagai seorang pandita sekaligus penasehat Brawijaya V. Menurut ceritanya, ia merasa kecewa dengan keputusan sang raja yang memilih memeluk Islam. Setelah sang raja menjadi mualaf, ia memutuskan untuk moksa dan menghilang tanpa jejak.